Sebelumnya perkenalkan saya Rudin Saputra, selaku mahasiswa pada studi independen bisa AI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai text preprocessing, sihir di balik analisis sentimen yang akurat. Lalu sebenarnya tujuan webinar kita itu yang pertama adalah memberikan penjelasan yang komprehensif tentang pentingnya text preprocessing dalam NLP. Selain itu juga kita akan mengidentifikasi langkah-langkah dasar yang harus dilakukan sebelum melakukan analisis NLP. Lalu kita juga akan di sini akan dijelaskan bagaimana teknik-teknik preprocessing dapat meningkatkan kualitas data yang digunakan dalam model NLP sehingga berkontribusi terhadap akurasi dan efisiensi model. Dan yang terakhir mengidentifikasi dan menjelaskan menggunakan alat-alat serta perpustakaan populer seperti NLTK dan sastrawi yang dapat digunakan untuk melakukan text preprocessing dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi diharapkan teman-teman nanti dapat setidaknya mengetahui bahwa sebelum kita membuat sebuah model, sebelum kita membangun sebuah model, tentu saja tuh teks yang kita akan buat itu harus di-preproses sebelum kita membuat model tersebut. Oke, baik, kita masuk ke materinya. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai text preprocessing, kita harus mengetahui dulu apa itu NLP. Jadi NLP itu merupakan kepanjangan dari Natural Language Processing, yaitu sebuah bidang teknologi yang terkait dengan kemampuan komputer dalam memahami, menafsirkan, dan memanipulasi bahasa manusia. Nah, teknologi ini tuh didukung oleh tools canggih seperti computational linguistics, statistik, machine learning, dan deep learning. Lalu gimana cara kerjanya? Dan cara kerja NLP itu ada dua, melibatkan dua fase utama. Jadi yang pertama itu ada pemrosesan awal, dan yang kedua itu ada pengembangan algoritma. Oke, kita bahas satu-satu. Jadi di pemrosesan awal data itu meliputi persiapan dan pembersihan data teks. Nah, hal ini tuh dilakukan untuk menempatkan data dalam bentuk yang dapat diterapkan pada algoritma. Jadi langkah-langkahnya seperti apa aja? Langkah-langkahnya ini seperti part of speech tagging, jadi memproses kata sesuai dengan kategori kata mereka, seperti kata kerja, kata sifat, atau kata benda. Yang kedua itu ada stop word removal, yang mana menghapus kata-kata umum sehingga kata-kata unik dengan informasi yang paling banyak tentang teks itu tetap ada. Lalu juga ada lemmatization dan stemming. Nah, ini tuh menghilangkan imbuhan baik di awal maupun di akhir kata untuk mendapatkan bentuk kata dasar. Dan yang terakhir itu ada tokenisasi. Nah, tokenisasi ini membagi kata-kata menjadi unit-unit lebih kecil untuk diproses. Lalu cara kerja yang kedua adalah pengembangan algoritma. Jadi setelah pemrosesan awal data, kita tuh bisa melakukan pengembangan algoritma. Jadi ada dua jenis algoritma umum yang biasa digunakan dalam NLP. Yang pertama itu ada rules-based system yang menggunakan aturan linguistik yang dirancang dengan teliti, dan machine learning-based system yang menggunakan metode statistik dan deep learning untuk membantu komputer dalam belajar melakukan tugas berdasarkan data pelatihan seperti itu. Lalu di sini ada manfaat NLP. Jadi manfaat NLP ini ada 4 yang saya catat. Jadi yang pertama ini ada meningkatkan akurasi analisis data, mengurangi biaya analisis, meningkatkan pemahaman sentimen, dan mengelompokkan keluhan pelanggan. Jadi dengan adanya NLP ini bisa menganalisis data yang skalanya besar itu dengan lebih akurat dan objektif. Lalu dengan menggunakan sistem otomatis yang dapat beroperasi sepanjang waktu, sehingga dapat mengurangi biaya analisis yang sangat besar gitu. Dan selain itu juga dengan adanya NLP kita tuh bisa menganalisis ratusan ulasan pelanggan secara online untuk memahami sentimen pasar. Jadi nanti kita bisa tahu nih kira-kira misalnya contoh Gojek ya. Kira-kira Gojek itu saat ini sentimennya positif atau negatif, banyak masyarakat yang terbantu oleh Gojek atau enggak. Nah, itu tuh kita dari sentimen itu nanti kita tuh akan bisa menemui ide bisnis baru gitu. Lalu juga dengan adanya NLP kita juga bisa mengelompokkan keluhan pelanggan berdasarkan topik atau enggak tingkat urgensi untuk memberikan solusi dengan cepat kepada konsumen gitu. Jadi dengan adanya NLP ini kita bisa mengelompokkan, misal contohnya ada pelanggan yang kehilangan atau pelanggan yang barangnya rusak. Nah, nanti kita kelompokkan tuh kira-kira yang mana yang urgensinya lebih tinggi gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa lihat NLP digunakan dalam berbagai aplikasi sehari-hari seperti yang tadi saya bilang ojek online. Jadi
ojek online itu membantu menampilkan detail lokasi dan informasi penting lainnya. Selain itu juga ada yang sering kita gunakan juga, yaitu chatbot, yang mana menawarkan respons yang cepat dan peka terhadap konten. Itu termasuk NLP juga, karena memproses bahasa manusia, seperti itu. Lalu kita masuk ke topik utamanya, yaitu text preprocessing. Jadi text preprocessing itu merupakan langkah awal yang krusial dalam NLP yang bertujuan untuk membersihkan dan mengubah data teks yang mentah menjadi format yang lebih terstruktur dan konsisten. Jadi proses ini tuh sangat penting karena data teks itu seringkali kan kita lihat datanya itu nggak terstruktur, mengandung banyak noise, terus juga uh, datanya nggak lower semua, ada atribut-atribut lainnya, itu tuh tentu saja dapat mempengaruhi kinerja modelnya gitu. Lalu kenapa penting untuk text preprocessing? Yang pertama itu meningkatkan kualitas data. Jadi dengan kita menghilangkan noise dan informasi yang tidak relevan, itu bisa memastikan bahwa data yang digunakan itu bersih dan konsisten gitu. Jadi dengan adanya hal tersebut, kita tuh bisa meningkatkan kinerja modelnya. Jadi teks yang sudah diproses dengan baik itu memungkinkan ekstraksi fiturnya itu lebih baik juga. Jadi meningkatkan akurasi model NLP. Lalu yang terakhir itu akan mengurangi kompleksitas, yang mana tuh nanti kita dengan adanya text preprocessing ini kita akan menyederhanakan data teks yang dapat mengurangi kompleksitas komputasi dan membuat model yang lebih efisien. Jadi data yang digunakan pada teks merupakan suatu data yang tidak strukturkan sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan lebih lanjut seperti untuk sentimen analisis, topik modeling dan sebagainya. Nah, data teks itu perlu untuk dibersihkan sebelum digunakan untuk keperluan modeling gitu. Jadi proses pembersihan ini tuh disebut dengan text preprocessing. Nah, ini beberapa library untuk melakukan text preprocessing. Ada dua, yaitu NLTK (Natural Language Toolkit) dan yang kedua itu ada Sastrawi. Jadi yang pertama itu NLTK. NLTK ini singkatan dari Natural Language Toolkit. Jadi sebuah perpustakaan Python yang digunakan untuk pemrosesan bahasa alami. Jadi NLTK ini terdiri beberapa fitur. Yang pertama ada pemrosesan bahasa alami. NLTK itu dia tuh memiliki fungsi untuk melakukan pemrosesan bahasa alami, termasuk klasifikasi, tokenisasi, stemming, tagging, parsing, dan semantik gitu. Lalu apa sih dari tokenisasi, stemming, tagging gitu. Jadi kita bahas satu-satu. Jadi tokenisasi itu merupakan proses pemecahan teks menjadi unit-unit kecil seperti kata atau frasa. Jadi contohnya dengan menggunakan fungsi word tokenize untuk memecahkan kata teks itu menjadi token-token atau kata-kata. Yang kedua itu NLTK bisa digunakan untuk penghapusan stop word. Jadi bisa digunakan untuk menghapus kata-kata umum seperti "dan" itu adalah yang tidak memberikan banyak kontribusi terhadap makna keseluruhan. Jadi NLTK menyediakan stop words dalam bahasa Inggris dan beberapa bahasa lainnya. Lalu NLTK juga menyediakan stemming dan lemmatization yang mana mengubah kata ke bentuk dasarnya. Jadi NLTK ini menyediakan fungsi untuk melakukan stemming dan lemmatization yang dapat membantu mengurangi kata-kata berimbuhan menjadi kata dasar. Analisis sentimen NLTK ini dapat digunakan untuk analisis sentimen dan membantu mengklasifikasi teksnya ke dalam kategori sentimen tertentu, seperti sentimen positif, negatif, ataupun netral. Dan yang kedua adalah selain NLTK kita memiliki Sastrawi. Jadi Sastrawi ini merupakan perpustakaan PHP sederhana yang kemudian dikembangkan untuk mendukung bahasa pemrograman Python. Jadi Sastrawi ini difokuskan untuk bahasa Indonesia. Tadi kan kalau misalnya NLTK ini bisa untuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dan bahasa lainnya. Kalau misalnya Sastrawi ini dikhususkan untuk bahasa Indonesia. Jadi Sastrawi itu memiliki kemampuan stemming yang kuat dalam bahasa Indonesia. Jadi proses stemmingnya ini mengubah kata berimbuhan menjadi kata dasar. Contohnya menahan jadi tahan, berbalas-balasan jadi balas, seperti itu. Jadi Sastrawi bisa digunakan untuk melakukan tokenisasi dan penghapusan stop words dalam bahasa Indonesia.
Contohnya ini dengan membuat stemmer dan menggunakan fungsi stem untuk mengubah teks menjadi bentuk dasar. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya adalah kemampuan stemming yang lebih baik dalam bahasa Indonesia dibandingkan dengan NLTK. Lalu ini merupakan perbandingan NLTK dan sastrawi. Di sini kita bisa lihat bahwa bahasa dukungannya NLTK itu mendukung berbagai bahasa, kalau sastrawi ini mendukung bahasa Indonesia yang lebih baik. Lalu fungsi utamanya NLTK ini untuk tokenisasi, stemming, tagging, parsing, dan semantik. Kalau misalnya kalau sastrawi ini stemming, tokenisasi dalam bahasa Indonesia. Cara instalasinya gimana? Cara instalasinya seperti ini. Mungkin teman-teman bisa dicoba di Google Colab-nya nanti kalau misalnya ada codingan. Yang pertama itu ada pip install NLTK, import NLTK, NLTK download. Jadi untuk menginstal NLTK dan NLTK download ini untuk mendownload library dari NLTK-nya. Kalau untuk sastrawi tinggal pip install sastrawi seperti itu. Oke, setelah itu ini merupakan tahap dalam text preprocessing. Ini ada tahap scaffolding atau dan removing. Jadi scaffolding ini proses mengubah semua huruf dalam teks menjadi huruf kecil, lowercase atau huruf besar, uppercase. Nah, tujuannya untuk menjaga konsistensi dan menghindari perbedaan yang tidak perlu yang disebabkan oleh variasi dalam penulisan huruf. Jadi ini merupakan scaffolding dan white space removal. Jadi dengan adanya scaffolding ini, teks dapat diproses secara lebih seragam dan konsisten. Nah, jadi ini merupakan contoh implementasi scaffolding dalam Python dapat dilakukan menggunakan metode lower dari string. Jadi misalnya kita mempunyai variabel yang namanya teks. Di sini ada natural language processing isi dari variabel ini, dan kita mau buat semuanya ini jadi kecil, maka kita tinggal memasuki fungsi text.lower dalam kurung, dan kalau kita print lower text maka outputnya akan secara otomatis membuat teksnya menjadi lower. Itu merupakan scaffolding. Yang kedua adalah penghapusan spasi. Jadi penghapusan spasi ini melibatkan menghilangkan spasi, tab, atau karakter baris baru yang tidak perlu dalam teks. Hal ini dilakukan untuk apa? Untuk menjaga kebersihan dan keseragaman teks saat diproses dan dianalisis lebih lanjut. Contoh dari implementasi white space removal dalam Python ini dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi replace atau split atau join gitu. Dari sini kita menggunakan fungsi replace. Di sini kan ada variable text yang isinya hello world gitu. Di sini ada spasinya 2, seharusnya spasinya 1 kan. Di tes gitu. Kalau misalnya kita mau clean data untuk menghapus spasi, maka kita bisa menggunakan yang namanya text replace gitu. Text.replace. Jadi text.replace ini untuk apa? Untuk mengganti apa? Di sini kita mengganti spasinya 2 menjadi spasinya 1. Atau enggak kita bisa juga kalau misalnya kita mau hilangkan koma ini, kita bisa text.replace. Ini dalam tanda kutip 2-nya ini, di dalam tanda kutip 2-nya ada koma, diganti sama spasi, itu bisa. Itu untuk penghapusan spasi atau white space removal atau mengganti atribut lainnya juga tuh bisa, karakter lain bisa. Oke, kita lanjut. Di sini ada penghapusan angka atau numeric removal. Jadi penghapusan angka ini melibatkan mengeluarkan angka dari teks yang tidak relevan untuk analisis. Jadi kan angka seringkali tidak memberikan sebuah informasi dalam kan mengenai teks dan dapat dihilangkan untuk menyederhanakan teks. Nah, contoh dari implementasi numeric removal dalam Python itu bisa kita lakukan dengan menggunakan ekspresi reguler gitu. Di sini kita harus import array, lalu ada variabel teksnya, dan isi dari variabel ini, the price is $10.99 for this product. Nah, kalau kita ingin clean teksnya, kita tuh tinggal array.sub
R kutip 1 garis slides D plus kutip 1, spasi kosong, koma teks. Jadi ini tuh menghapus angka. Jadi nanti outputnya itu angkanya ini dihapus karena kita menggunakan fungsi resub seperti ini gitu. Lalu yang kedua itu ada fungsi penghapusan tanda baca atau punctuation removal. Jadi penghapusan tanda baca ini melibatkan melibatkan penghilangan tanda baca seperti titik, koma, tanda tanya, dan tanda seru yang tidak memberi kontribusi signifikan dalam memahami konteks teks. Contohnya itu kita bisa melihat menggunakan ekspresi reguler seperti ini. Jadi seperti tadi menggunakan array juga. Jadi ini isi variabel teksnya, kita itu akan menghapus karakter tanda tanya ini dengan fungsi seperti ini. Ini untuk menghapus tanda baca. Lalu yang kelima adalah penghapusan karakter khusus atau special karakter removal. Jadi ini penghapusan karakter khusus itu melibatkan menghilangkan karakter khusus seperti simbol matematika, emoticon, tanda hubung ganda, atau karakter yang jarang digunakan. Nah, contohnya itu kita bisa menggunakan ekspresi reguler juga seperti kode yang di bawah ini. Jadi nanti teman-teman bisa gunakan kode ini atau menyalin kode ini, dicoba sendiri di Python-nya masing-masing, di Colab-nya masing-masing. Jadi buka Google Colab dan bisa melakukan latihan seperti ini gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi filtering. Jadi filtering merupakan tahapan dalam text preprocessing yang bertujuan untuk menghilangkan kata-kata yang tidak relevan atau tidak penting dalam teks. Nah, dalam bahasa Indonesia ini filtering seringkali digunakan dilakukan dengan menggunakan perpustakaan sastrawi. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggris perpustakaannya NLTK sering digunakan. Jadi karena sastrawi nggak bisa untuk bahasa Inggris, maka kita menggunakan NLTK untuk bahasa Inggris dan sastrawi untuk bahasa Indonesia. Jadi ini merupakan filtering menggunakan sastrawi yang mana menggunakan stop word remover factory. Jadi di sini kita harus membuat instance dari stop word remove factory dulu untuk membuat removal stop words gitu. Kita gunakan fungsi create stop word remover untuk membuat remover stop word gitu. Jadi seperti ini. Jadi pertama kan kita melakukan instalasi kan menggunakan fungsi pip install p sastrawi seperti yang tadi. Nah, setelah itu kita mengimport gitu dari sastrawi stop word remover, terus stop word remover factory, kita import stop word remover factory. Nah, gunanya apa? Gunanya itu untuk membuat remover stop word gitu. Jadi dari sini kita bisa menghilangkan kata-kata yang tidak penting. Nah, jadi kalau kita udah buat ini, udah buat fungsi removernya, jadi nanti kalau misalnya kita ada variabel kalimat, Andi kerap melakukan transaksi rutin secara daring atau online. Nah, menurut Andi, belanja online ini lebih praktis dan murah. Jadi nanti kita tuh di kalimat ini akan dihilangkan, dibuat lower, dan dihilangkan kata-kata yang tidak pentingnya gitu. Jadi seperti ini. Jadi nanti output dari codingan ini, Andi kerap transaksi rutin, belanja praktis gitu. Jadi yang lain dihilangkan. Ini filtering menggunakan sastrawi. Lalu kalau misalnya kita bandingkan, kalau misalnya menggunakan NLTK. Kalau menggunakan NLTK juga kan menyediakan cara untuk menghapus stop word dalam bahasa Inggris. Nah, jadi yang pertama kan kita harus menginstal NLTK-nya dulu dengan cara pip install NLTK. Nah, setelah itu kita unduh stop word dari NLTK dengan perintah NLTK download stop word dan gunakan fungsi stopwords.words English untuk mendapatkan daftar stop words gitu. Jadi kita gunakan list stop word-nya itu. Jadi NLTK itu udah menyediakan list stop word sendiri gitu.
Jadi misalnya di sini udah ada kalimat kan, Andi kerap melakukan seperti yang tadi. Nah, terus kita mau melakukan stop word remover. Jadi kita memasukkan ini, codingan ini ke dalam Python-nya. Setelah itu NLTK-nya akan meremove kata-kata yang tidak penting dari kalimat ini. Dan hasilnya nanti seperti ini. Kerap melakukan transaksi rutin secara daring atau online, belanja lebih praktis gitu. Jadi sebenarnya kalau di NLTK kan kata-kata ataunya ini nggak penting ya, tapi kalau di NLTK tuh penting. Jadi kalau sawi itu nggak penting, kalau di NLTK penting. Seperti itu. Lalu kita bahas mengenai tokenizing. Tokenizing itu merupakan proses pemecahan teks menjadi unit-unit lebih kecil disebut token. Jadi token itu bisa berupa kata, frasa, atau simbol. Jadi tergantung pada tujuan analisis atau pemrosesan data. Jadi tokenizing kalimat melibatkan memecahkan kalimat menjadi bagian-bagian lebih kecil seperti kata atau frasa. Jadi tokenizing kata melibatkan uh, pemecahan kata-kata dalam kalimat menjadi unit-unit lebih kecil lagi. Jadi ada dua tuh, tokenizing kalimat dan tokenizing kata gitu. Oke, kita masuk ke tokenizing kalimat. Jadi, tadi kan kalau tokenizing kalimat itu melibatkan pemecahan kata menjadi bagian-bagian lebih kecil, seperti kata atau frasa. Jadi langkah-langkahnya itu seperti ini. Jadi setelah NLTK-nya yang sudah di-download, kita bisa langsung buat codingan from NLTK tokenize, import send tokenize gitu. Dan di sini ada kalimatnya. Jadi kita buat variable baru kan, token sama dengan send tokenize dalam kurung kalimat. Jadi kita tuh ingin men-tokenize kalimatnya gitu. Jadi nanti outputnya itu akan seperti ini. Jadi kita pisah karena ini ada dipisahkan oleh titik ini. Titik ini. Jadi Andi kerap melakukan transaksi rutin secara daring atau online itu jadi satu kalimat dan kalimat lainnya itu menjadi satu kalimat lagi seperti itu. Lalu yang kedua ada tokenizing kata. Kalau di tokenizing kata ini melibatkan pemecahan kata-kata dalam kalimat menjadi unit-unit yang lebih kecil. Nah, ini sangat penting dalam analisis sintaksis atau semantik karena memungkinkan identifikasi makna di balik kata. Nah, contohnya itu seperti ini. Seperti tadi, import word tokenize juga. Jadi, kalau kata itu, uh, di sini kita buat variable baru lagi, token sama dengan word tokenize, kalimat, translate, str. SR ini string, make trans string punctuation lower gitu. Jadi nanti hasil dari sini itu nanti akan dipisah. Jadi Andi sendiri, kerap sendiri, melakukan sendiri, transaksi sendiri, rutin sendiri, cara sendiri, dari sendiri, sampai online juga dipisah gitu. Jadi seperti ini hasilnya. Lalu Lalu prinsip tokenizing ini sebenarnya kan dia tokenizing ini pemecahan teks. Jadi melibatkan memecahkan teks menjadi unit-unit yang lebih kecil untuk mempermudah analisis pemrosesan gitu. Jadi jenis tokennya itu dapat berupa kata, frasa, atau simbol. Nah itu tergantung lagi pada tujuan analisis atau pemrosesan data yang akan dilakukan. Nah contohnya jadi penggunaan tokenizing dalam NLP itu untuk analisis sintaksis contohnya. Jadi membantu dalam analisis sintaksis dengan membagi kalimat menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk memahami hubungan antar kata. Ataupun analisis semantik. Jadi memungkinkan untuk identifikasi makna di balik kata. Jadi penghapusan stop word setelah tokenizing, penghapusan stop word dapat dilakukan untuk menghilangkan kata-kata umum yang tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap makna keseluruhan. Jadi kita bisa tahu inti dari makna kalimat ini itu apa gitu. Setelah itu kita bahas mengenai stemming. Jadi di NLTK ini menyediakan juga beberapa algoritma stemming untuk bahasa Inggris termasuk Porter stemmer, Snowball stemmer. Jadi caranya itu adalah ini. Jadi ini merupakan cara stemming untuk NLTK. Jadi misalnya di sini ada kata-katanya.
running, jumping, reading. Nah, kalau kita ingin stemming pada kata-kata ini, kita tuh nanti akan menghilangkan imbuhannya. Jadi, kita akan menggunakan fungsi poster stemmer untuk melakukan proses stemming. Di sini running jadi run, jumping jadi jump, reading jadi read gitu. Oke, kalau ini merupakan stemming menggunakan sastrawi. Jadi, perpustakaan sastrawi pada Python ini dirancang untuk melakukan stemming dan filtering bahasa Indonesia. Nah, caranya itu kalau kita sudah menginstal sastrawi menggunakan PY sastrawi tadi, kita tuh akan menggunakan stemmer factory. Jadi nanti kita membuat instance dari stemmer factory untuk membuat stemmer gitu. Dan gunakan fungsi create stemmer untuk membuat stemmer. Jadi di sini ada kata perekonomian Indonesia sedang dalam pertumbuhan yang membanggakan. Jadi kalau kita ingin stemmer menggunakan sastrawi, jadi ini kita bisa langsung aja dari kalimat ini. Jadi nanti di sini sudah kita tahu kan maknanya kalau ekonomi Indonesia ini sedang dalam tumbuh yang bangga gitu. Jadi inti dari kalimat ini adalah ekonomi Indonesia itu tumbuh seperti itu. Oke, cukup sekian webinar yang dapat saya sampaikan.